Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Mulyono, saya dosen di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini saya akan cerita tentang ekoenzim karena memang seringkali kami dan beberapa tim membuat ekoenzim dalam rangka memanfaatkan bahan-bahan organik yang tidak termanfaatkan, yaitu contohnya kulit buah. Jadi ketika kita bicara kulit buah sebenarnya sederhana saja ya. Kita kalau ada buah pisang umpamanya, kemudian nemu di jalan tanpa kulit, kira-kira kita akan mungkin melihatnya, wah ini gampang kotor dan gampang busuk. Buah apa saja kalau tanpa kulit pasti tidak akan awet ya. Semangka tidak ada kulitnya, lama-lama ya basi dan seterusnya. Jadi kulit itu kadang dibuang, padahal kulit itu penting. Jadi buah itu yang melindungi adalah kulitnya, sehingga kalau dipikir secara sederhana, kulitnya itu melindungi buahnya. Pelindung itu kan berarti penting daripada yang dilindungi. Pelindung itu mungkin lebih penting. Nah, ini kalau bahasa sederhananya ya. Bahasa awam kan begitu. Nah, sementara yang penting kok dibuang. Nah, ini yang kemudian perlu kita terus sosialisasikan untuk kemudian pelindung ini kita manfaatkan. Jadi kalau ketemu kulit, kalau kita makan buah, kulitnya disimpan. Untuk apa? Untuk dibuat menjadi ekoenzim. Nah, membuatnya sederhana ekoenzim itu. Jadi pakai rumus 10-3-1. Jadi 10 bagian itu air, 3 bagian itu kulit buah, nah 1 ini gula merah ya. Bisa pakai tetes tebu, bisa diganti gitu. Jadi sederhana. Jadi tinggal dicampur semua bahan, kulit, berbagai macam kulit buah, enggak apa-apa. Ya, semakin bervariasi, semakin bagus. Nah, tinggal masukkan, tutup rapat, kemudian fermentasi selama 3 bulan. Nanti 3 bulan ke depan baru panen. Nah, jadi sederhana, semua orang bisa membuat. Mau lulusan SD, mau profesor, buatnya sederhana, sehingga ini bisa menjadi gerakan. Nah, apa sih sebenarnya ekoenzim? Kalau ada yang bertanya begitu, nah ini sebenarnya sebutan ekoenzim itu. Jadi hasil dari fermentasi itu yang disebut ekoenzim. Apa kandungannya? Ya, tentunya karena dia fermentasi, pasti nanti di dalamnya akan ada bakteri-bakteri baik. Ya, ada ada bal ya, bakteri asam laktat, dan ada khamir, ada rakti di situ. Kemudian ada antioksidan juga di situ ya, dan beberapa kandungan-kandungan yang memberikan manfaat kepada kepada kita. Terus untuk apa ekoenzim? Nah, ekoenzim ini beberapa penelitian sederhana. Nah, ternyata dia bisa bisa untuk pupuk ya, untuk menyuburkan tanaman. Kemudian juga bisa digunakan untuk menetralisir kalau ada pencemaran air. Makanya nanti kita ini akan menjadi gerakan menuangkan ekoenzim ke sungai, ke got, dan seterusnya. Sehingga kemudian kita lumayan memberikan sesuatu kepada lingkungan, agar kemudian lingkungan lumayan terminimalisir pencemaran yang ada. Termasuk juga kamu bisa untuk nyemprot ke udara, sehingga polusi udara ya sedikit mulai terurai, sehingga kemudian lingkungan menjadi bersih. Nah, kadangkala kita manusia ini yang membuat kerusakan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi yang membuat kerusakan ya tangan-tangan manusia. Ya, kita kadang tidak sadar bawa sepeda motor, bawa mobil, mencemari lingkungan. Kita juga tidak sadar membuat
membuang sesuatu ke sungai atau kemudian membuang sesuatu ke aliran air, itu sering kita lakukan. Nah, maka dengan hal yang sederhana ini bisa kita ikut membuat ekoenzim, kemudian setiap hari kita bisa sodakolah kepada alam agar kemudian kita berkontribusi untuk memelihara alam. Kadangkala lebih sering bukan satu orang, dua orang melakukan hal besar untuk merubah dunia, tetapi lebih seringnya adalah banyak orang tapi melakukan hal yang sederhana secara bersama-sama. Nah, ini yang bisa mengubah dunia. Jadi kalau kita kemudian semua dari kita, yuk kalau kita makan buah, kulitnya jangan dibuang, dikumpulkan, kemudian kita gunakan untuk membuat ekoenzim. Nah, 3 bulan panen, 3 bulan bisa digunakan untuk apa saja. Nah, banyak tulisan-tulisan tentang ekoenzim, nanti bisa bisa teman-teman, siapalah semua, bisa dicari tulisan itu di artikel untuk apa saja, karena banyak yang kemudian praktek untuk macam-macam kebutuhan. Bisa digunakan untuk sabun, ya, kapan hari itu saya membuat pelatihan membuat sabun dari ekoenzim. Bisa untuk pupuk, bisa untuk sampo, bisa untuk maskeran, ya, bisa untuk semacam-macam. Ya. Termasuk ekoenzim itu ini bisa membunuh kuman, sehingga beberapa praktek bisa digunakan untuk ngepel lantai. Ya, tapi cuman dengan ini perlakuan-perlakuan khusus lagi, karena kadang banyak orang yang tidak suka aromanya. Kadang-kala bisa menjadi pengganti ini. Lotion yang untuk untuk menghilangkan nyamuk, ya, untuk mengarangi nyamuk. Nah, itu bisa digunakan ekoenzim. Banyak hal lah yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan dari ekoenzim. Jadi sekali lagi, mari kita bikin ekoenzim dan mari kita kemudian berkontribusi untuk kelestarian lingkungan kita. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih.